Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizky Ramadan, NPM 202114500517 dari kelas R3G Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada pertemuan 12 materi bauran pemasaran mata kuliah pengantar manajemen pemasaran dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu dosen Novita Dalimasari, SPD MPD. Kemudian di dalamnya akan membahas mengenai analisa saya pada salah satu brand fashion lokal yang saat ini sudah sangat sukses yaitu Erigo, menggunakan konsep bauran pemasaran 7P atau 7P Mix Marketing. Sebelum masuk ke inti pembahasan analisa saya ingin coba sedikit menjelaskan dan mengenalkan apa itu bauran pemasaran 7P. Jadi, marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep mix marketing ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Carlington pada pertengahan abad ke-20. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Namun seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Ketujuh elemen tersebut jika dapat diimplementasikan dengan baik, maka sebuah bisnis akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu keuntungan pertama dapat memperkuat apa yang menjadi kelebihan sebuah perusahaan serta meminimalkan kelemahan bisnis. Lalu keuntungan yang kedua menjadi lebih kompetitif dan mudah beradaptasi dengan pasar. Lalu keuntungan yang ketiga mampu meningkatkan kolaborasi yang menguntungkan antar perusahaan dengan mitranya. Jadi pada dasarnya konsep marketing ini akan membantu sebuah bisnis dalam merencanakan strategi pemasarannya dengan tepat. Dengan demikian suatu produk dapat diterima dengan baik oleh target market yang sudah ditentukan. Sekarang kita mulai masuk ke pengenalan profil usaha dari brand fashion Erigo. Erigo ini merupakan salah satu merek fashion yang diproduksi oleh pelaku usaha berkebangsaan Indonesia yaitu Muhammad Sadat, founder dan CEO juga dari Erigo Store. Erigo merupakan produk atau merek fashion untuk aktivitas traveling dengan mengedepankan desain dan kenyamanan pemakainya. Erigo mulai melakukan usahanya pada 28 November 2010. Usaha fashion yang dimulai dengan sebuah brand bernama Selected & Co. Seiring berjalannya waktu, brand tersebut pun berganti nama menjadi Erigo. Di tahun 2016 ini, Erigo mempunyai visi untuk mendukung campaign traveling with Erigo. Dengan tujuan campaign tersebut untuk memperlihatkan kepada negara lain memandang baik terhadap kreativitas anak bangsa dan juga turut berpartisipasi untuk mengangkat pariwisata Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pembahasan analisa saya pada brand fashion Erigo ini dengan konsep bauran pemasaran 7P sebagai dasar analisa pembahasan video ini. Pembahasan analisa kita mulai dari sisi produk atau produk. Sisi produk ini mengacu pada apa yang dihasilkan perusahaan, apakah itu produk atau layanan atau kombinasi antara keduanya, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan inti pelanggan, misalnya kebutuhan akan transportasi dipenuhi dengan mobil. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan dan menawarkan keunikan atau keunggulan tersendiri dalam kebutuhan tersebut. Ketika meningkatkan penawaran produk, pertimbangkan nilai yang dapat ditambahkan dan diferensiasi dicapai dengan jaminan, garansi, dan aplikasi yang ramah pengguna atau konten digital seperti video yang membantu pengguna untuk memaksimalkan produk. Brand fashion Erigo menawarkan berbagai produk seperti kemeja, baju, tas, dan aksesoris lainnya untuk memenuhi kebutuhan fashion kaum milenial. Erigo sendiri mempunyai prinsip t-shirt, coat jacket, outerwear, cargo pants, sweatshirt dengan bahan yang berkualitas, berbagai pilihan warna dengan bahan yang berkualitas dan nyaman digunakan sehari-hari. Selain itu,
Brand lokal ini berfokus pada streetwear fashion yang dapat digunakan pria dan wanita di Indonesia maupun global. Adapun produk jaket Erigo Coach yang dapat digunakan tidak hanya untuk pria saja, namun juga wanita dapat menggunakan produk jaket Coach ini. Karena akan tetap terlihat stylish dan nyaman saat digunakan. Karena berasal dari bahan parachute soft yang memiliki keunggulan jahitan rapi, bahan tidak kasar, lembut dipakai, warna aman tidak akan luntur saat dicuci, tidak mudah berbulu, cocok buat dipakai sehari-hari. Adapun bahan kaos Erigo yaitu cotton combat 20S dan 24S. Serat kain kuat, tidak luntur, tidak mudah sobek, dan tidak mudah melar. Sablonnya yang digunakan yaitu rubber, flock, dan polyflex. Erigo juga menawarkan t-shirts seperti Erigo T-shirts custom bag navy, yang mana ini memiliki warna navy atau yang biasa disebut juga sebagai warna biru dongker atau biru tua, yang identik dengan warna kalem yang tidak glamor. Produk Erigo terlaris yang pertama adalah sebuah kemeja hitam lengan pendek tipe casual yang terbuat dari bahan katun. Kemeja Erigo yang lain juga terbuat dari bahan jenis katun rayon yang sudah cukup terkenal, memiliki karakteristik yang lembut dan tidak panas ketika dipakai. Adapun keunggulannya dari Erigo itu sendiri yaitu Erigo memiliki tampilan yang keren. Kelebihan yang satu ini membuat pengguna kaos menjadi tampil secara lebih percaya diri di depan banyak orang. Selain itu, Erigo cocok digunakan untuk berbagai acara. Erigo cocok digunakan sebagai teman untuk nongkrong ataupun hangout bersama teman. Erigo menghadirkan produk yang membuat orang yang memakainya akan merasa nyaman dan selalu update dengan tren fashion. Target pasar Erigo adalah anak-anak muda yang mencari sesuatu yang trendy, dan Erigo mampu membuat mereka merasa spesial. Pembahasan berikutnya ialah mengenai price atau harga dari produk yang ditawarkan Erigo. Price atau harga merupakan satu-satunya elemen penghasil pendapatan dari semua aktivitas pemasaran lainnya. Penting untuk mendapatkan harga yang tepat agar tidak hanya menutupi biaya pengeluaran, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Sebelum menetapkan harga, perusahaan perlu meneliti informasi apa saja yang bersedia dibayar oleh pelanggan dan mendapatkan pemahaman tentang permintaan untuk produk atau layanan tersebut di pasar, karena harga juga merupakan indikasi kuat dari posisi di pasar terhadap pesaing. Artinya, jika harga rendah, maka sama dengan merek makin bernilai. Harga juga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan pesaing juga. Untuk strategi penerapan harga yang dilakukan oleh Erigo, pertama, Erigo menggunakan teknik penetapan harga berdasarkan nilai. Mereka lebih berfokus terhadap pemenuhan nilai yang diharapkan dari konsumen dibanding pada laba yang akan didapatkan. Erigo diciptakan berdasarkan pada peningkatan traveling yang ada di Indonesia. Peningkatan ini juga diimbangi dengan kebutuhan untuk traveling. Erigo melihat peluang ini dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Erigo juga ingin menciptakan traveling yang menjadi lebih luas. Pada tahun 2016, pemilik Erigo mengatakan akan mengarahkan style kepada market consumer dan menyatakan bahwa Erigo mempunyai berbagai macam style guidance yang lebih luas dan dapat menjadi trendset khususnya di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa Erigo memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan target pasarnya. Erigo melakukan aktivitas traveling sebagai upaya untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan survei kepada masyarakat mengenai kemampuan dan keinginan mereka mengeluarkan uang. Jadi dengan demikian, Erigo akan menyesuaikan harga yang ditawarkan dengan kemampuan masyarakat. Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor lain yang berperan dalam penetapan harga pada produk Erigo. Misalnya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang perlu dipertimbangkan untuk penetapan harga produk terdiri dari overall strategy, objectives, mix, dan organizational considerations. Dalam overall strategy, kemudian objectives dan mix, yaitu harga dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan juga nilai filosofis dari produk tersebut. Erigo yang termasuk dalam industri clothing line menetapkan harga yang dapat disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen, yaitu berkisar antara 185.000 hingga 450.000. Dan target pasar Erigo yaitu anak muda yang mencari sesuatu yang trendy
dan juga ditujukan untuk masyarakat umum. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu terdiri dari the market and demand. The economy other factors. The market and demand yaitu pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produk perusahaan. Dalam hal ini, adanya kebebasan penetapan harga penjual bervariasi dengan berbagai jenis pasarnya, dan setiap harga yang dikenakan oleh perusahaan akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda. Pemasar di sini juga perlu untuk mengetahui elastisitas harga, yaitu seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. The economy, yaitu kondisi ekonomi jika dapat berdampak kuat pada strategi penetapan harga. Seperti halnya pada saat ini terjadi pandemi yang mungkin saja dapat mempengaruhi keputusan harga karena mempengaruhi belanja konsumen, yang menyebabkan Erigo saat ini memberikan diskon di setiap produk yang mereka jual. Other external factors, yaitu di luar pasar dan ekonomi, perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa faktor lainnya di lingkungan eksternal saat penetapan harga, seperti penetapan harga ke pihak pengecer. Kemudian Erigo juga menggunakan strategi market penetration pricing, yaitu strategi penetapan harga serendah mungkin. Menurut saya strategi ini sudah tepat apabila melihat target pasar dari Erigo. Erigo menargetkan anak muda yang pada umumnya belum berpenghasilan, sehingga bisa dibilang belum memiliki uang yang cukup untuk membeli barang yang berharga mahal. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Erigo sudah tepat, karena Erigo lebih cocok untuk menerapkan strategi market penetration. Pembahasan berikutnya dari sisi place atau tempat brand Erigo ini. Konsep tempat merupakan lokasi pelanggan melakukan pembelian. Tempat yang dimaksud dapat berupa aplikasi, situs web, atau toko fisik. Perusahaan perlu mempertimbangkan tempat seperti apa yang sesuai dengan target konsumennya. Namun, perusahaan juga perlu mengaitkannya dengan perantara yang ada seperti logistik, gudang penyimpanan, dan transportasinya. Erigo menjual produknya melalui platform online dan offline. Untuk online, ia menggunakan media sosial seperti Instagram dan official website sejak tahun 2015. Bahkan Erigo sudah memiliki aplikasi sendiri, yaitu Erigo Store, yang bisa diunduh melalui Play Store. Salah satu toko online yang menggunakan media sosial Instagram adalah Erigo Store. Erigo Store adalah toko online milik Erigo Apparel yang menjual pakaian pria dan wanita yang transaksi jual belinya dilakukan secara online. Erigo Store menggunakan strategi marketing yang mampu membuat setiap orang yang melihat postingan dan iklan dari Erigo Store tertarik untuk membeli, sehingga produknya disukai oleh masyarakat, utamanya para kaum pemuda. Namun melihat potensi e-commerce dalam memudahkan masyarakat mengakses produk Erigo, maka CEO dari Erigo yaitu Muhammad Sadat pun tak mau ketinggalan membuka official store di situs e-commerce sejak tahun 2017. Review strategi pemasaran Erigo yang gas to America tak lepas dari kerjasama Sadat dengan platform online seperti Shopee untuk meningkatkan penjualan. Bahkan sepanjang 2020, brand Erigo ini berhasil mencatat peningkatan penjualan hingga lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya Sadat begitu lihai melakukan strategi pemasaran produk di tahun 2020 dengan memperluas jangkauan pasar yang ada di luar Indonesia melalui program ekspor Shopee. Berkat keberanian Sadat ini mengambil pinjaman modal usaha lalu menggunakannya dengan strategi pemasaran produk yang lebih efektif, maka brand Erigo sukses gas to America di tahun 2020. Pencapaian ini tentu patut menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal dan UMKM yang kini sedang bangkit melalui krisis pandemi. Kemudian saya mencoba membahas dari sisi promotion atau strategi promosi yang digunakan oleh Erigo itu. Promosi merupakan tahap penting dalam bisnis untuk mengkomunikasikan kepada pelanggan terkait eksistensi produk dengan berbagai keunggulan dan harga yang menarik. Tanpa promosi, pelanggan tidak akan mengetahui itu semua. Alat untuk melakukan promosi berbeda-beda, dapat berupa media sosial, promosi langsung dari tangan ke tangan, dan lainnya. Pilih beberapa media yang paling efektif untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar. Strategi marketing Erigo yang tepat sasaran membuat brand lokal ini berhasil meraup keuntungan hingga miliaran rupiah pada tahun 2015 lalu. Bahkan tidak ada yang menyangka jika brand asli Depok ini bisa ikut berpartisipasi mengikuti acara fashion bergengsi dunia, yaitu New York Fashion Week atau NYFW.
Dalam melakukan promosinya di New York Fashion Week, Erigo bekerja sama dengan beberapa influencer dan artis ternama seperti Arif Muhammad, Gading Martin, Enzi Storia, Denny Sumargo, Luna Maya, dan masih banyak lagi. Erigo dan para influencernya sangat gencar melakukan promosi baik melalui media sosial Erigo langsung maupun melalui akun pribadi para influencers yang sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu akan pencapaian brand lokal tersebut. Dapat dikatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh Arif Muhammad, Gading Martin, Enzi Storia, Denny Sumargo, Luna Maya, dan teman-temannya melalui media sosial pribadi mereka sangat berpengaruh terhadap daya jual Erigo. Karena dengan promosi tersebut, masyarakat jadi mengetahui brand Erigo sebagai salah satu brand dengan pencapaian yang luar biasa dan memiliki kualitas serta harga yang sangat terjangkau. Strategi marketing yang dilakukan oleh Erigo tidak hanya melalui media sosial saja, tetapi ada beberapa media yang dijadikan sarana promosi mereka sehingga Erigo bisa sukses seperti sekarang. Yang pertama, melalui aktif mengikuti bazar. Ketika Erigo baru merintis, pemiliknya yaitu Sadat memberanikan diri untuk mengikuti acara fashion yang cukup besar di Jakarta yaitu Jacklot demi memperkenalkan Erigo kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda. Kemudian melalui membuat website. Selain pendekatan langsung dengan target pasar, strategi pemasaran lainnya yang juga digunakan oleh Erigo adalah membuat website. Tujuannya adalah untuk memudahkan calon pembeli mencari tahu informasi, bahkan membeli produk Erigo secara online. Website resmi milik Erigo ini menerapkan UI atau UX yang menarik dan membuat pengunjung nyaman mengakses websitenya. Selain tampilan, informasi yang ditampilkan juga terbilang lengkap dan memiliki kualitas foto produk yang sangat baik. Kemudian, konsep produk yang menarik. Karena Sadat mengalami kegagalan dalam membuat produknya, akhirnya ia memutuskan untuk merubah konsep dari produk yang diciptakannya menjadi lebih menarik dan disukai oleh anak muda. Untuk mengubah dan mengembangkan produk yang menarik, Sadat melakukan riset pasar agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga target dari Erigo tercapai. Misalkan salah satu konsep produk Erigo yang menarik adalah Country Series. Seperti namanya, koleksi ini menggunakan nama-nama negara antara lain Jepang, USA, dan UK atau United Kingdom. Bahkan pemotretannya pun dilakukan di negara-negara tersebut. Kemudian strategi promosi selanjutnya bekerja sama dengan influencer dan memanfaatkan Instagram. Strategi marketing Erigo yang paling menonjol adalah keberadaan para influencer yang turut mempromosikan koleksi mereka. Di era sekarang, menjalin kerjasama dengan influencer merupakan sebuah keharusan agar bisnis cepat dikenal dan berkembang. Karena setiap influencer memiliki jumlah pengikut yang berbeda-beda, maka harus detail dalam pemilihan influencer agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan harus memilih influencer yang mampu meyakinkan para pengikut mereka untuk menggunakan produk dari brand tersebut. Sebagai brand ternama, Erigo tidak asal pilih influencer untuk memasarkan koleksi mereka. Tidak hanya memilih influencer dari kalangan model, Erigo juga memilih dari background beragam selain fashion. Dengan catatan, influencer tersebut bisa mendongkrak penjualan koleksi Erigo. Karena Erigo bekerja sama dengan para influencer ternama, maka mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mempromosikan produk-produk mereka. Berawal dari 500 pengikut, kini Erigo sudah memiliki jutaan pengikut di Instagram. Erigo juga cukup konsisten membuat feeds Instagram yang bagus dan menarik. Bahkan konsep tersebut sangat simpel tapi cukup relate atau berhubungan dengan anak-anak muda. Erigo sendiri tidak melakukan promosi mereka melalui iklan konvensional di televisi dan hanya sekali melakukan pengiklanan melalui baliho atau billboard. Tetapi dalam meningkatkan penjualannya, Erigo juga memasarkan produk-produknya di e-commerce. Erigo merupakan brand yang sangat besar dan sangat mudah ditemukan ketika seseorang mencari produk baju di Shopee. Karena Erigo memiliki pasar yang baik di Shopee, maka seringkali brand ini masuk ke dalam iklan yang dilakukan oleh Shopee yang ditayangkan melalui televisi yang secara tidak langsung membuat Erigo semakin dikenal oleh masyarakat. Karena Erigo tidak melakukan iklan konvensional, maka Erigo sangat berfokus pada pengiklanan di media sosial dan sangat totalitas dalam membuat iklan di sosial media mereka. Kemudian pembahasan berikutnya dari sisi people atau orang karyawan yang terdiri terutama dalam melayani para customer dan calon customernya. Karyawan perusahaan memiliki peran besar di sini dalam berinteraksi dengan pelanggan, seperti menerima dan memproses pertanyaan,
pesanan dan keluhan mereka secara langsung melalui obrolan online, di media sosial atau melalui pusat panggilan. Mereka berinteraksi dengan pelanggan sepanjang hari dan menjadi wajah bagi organisasi dan pelanggan. Pengetahuan mereka tentang produk dan layanan perusahaan serta cara menggunakannya, kemampuan mereka untuk mengakses informasi yang relevan, serta pendekatan dan sikap mereka sehari-hari perlu dioptimalkan. Konsumen sendiri merupakan faktor yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan bisnis. Oleh karena itu, keputusan pembelian mempunyai dampak besar pada keberhasilan suatu perusahaan. Berdasarkan pentingnya hal tersebut, pihak produsen saling membuat strategi untuk berusaha mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Menurut Philip dan Keller tahun 2012, menciptakan konsumen yang loyal merupakan inti dari setiap bisnis. Erigo sendiri memiliki standar SOP bagi para karyawannya, terutama mereka yang berada di posisi langsung untuk berhadapan dan melayani customer. Hal ini demi bisa menjaga rasa kepuasan dan kepercayaan pelanggan, karena kepuasan dan kepercayaan pelanggan itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Berikut standar operasi customer service Erigo yang diterapkan agar mampu menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Pertama, Kepala Bidang Customer Service mengatur pembagian tugas yang jelas mengenai penanggung jawab dari masing-masing sistem komunikasi, mulai dari media sosial seperti Instagram, YouTube, atau Twitter, website, terus juga marketplace, maupun offline atau toko langsung. Lalu yang kedua, mereka yang bekerja di bidang customer service atau CS mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pelanggan melalui telepon atau bentuk komunikasi lainnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga, mereka juga menanyakan pertanyaan kepada para pelanggan atau mengulangi kembali hal yang telah disampaikan oleh pelanggan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak mengenai isu yang diangkat. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada para pelanggan bahwa apa yang mereka sampaikan memang benar-benar didengarkan. Lalu yang keempat, menangani perihal apa yang disampaikan oleh pelanggan sesuai dengan temanya. Jadi di sini maksudnya bila hal yang disampaikan adalah pertanyaan mengenai cara kerja pembelian produk yang ada, mengenai sistem keamanan transaksi online, atau mengenai hal-hal teknis lainnya, maka CS menjawab pertanyaan tersebut dengan panduan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pihak CS juga bisa menganjurkan kepada para pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut syarat dan ketentuan yang berlaku yang tersedia dalam halaman khusus dari website mereka. Kemudian, bila hal yang disampaikan adalah keluhan, maka pihak CS akan mencatat keluhan tersebut dengan rapi dan menjanjikan kepada para pelanggan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti hal tersebut dan memberitahukan hasilnya secepat mungkin kepada pihak pelanggan. Catatan keluhan ini nantinya akan diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan jenis masalah itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, apabila keluhan yang sudah memiliki jawaban atau solusi, langsung ditindaklanjuti dengan cara memberitahukan kepada pelanggan mengenai hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan tidak membuat mereka ragu akan pelayanan yang bisa diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian SOP yang kelima, sepanjang proses penerima pertanyaan atau keluhan dari para pelanggan, pihak CS tetap berperilaku untuk tetap sopan dan menggunakan kalimat yang baik, walaupun para pelanggan sudah mulai terdengar marah dan tidak sopan. Para CS dalam hal ini tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh perkataan pelanggan. Katakan salam di akhir dan permulaan komunikasi, serta ucapkan terima kasih kepada setiap pelanggan sebelum mengakhiri hubungan komunikasi. Lalu SOP yang keenam, melakukan proses dokumentasi untuk setiap pertanyaan, keluhan, atau masukan yang masuk. Terutama untuk jenis keluhan yang sering muncul, membuat laporan mengenai hal ini kepada pihak atasan sehingga bisa diambil tindakan lebih lanjut dan mengurangi jumlah laporan yang sama di kemudian hari. Sebagai customer service untuk Erigo, mereka memiliki beberapa tugas utama. Berikut beberapa di antaranya, seperti melayani semua pertanyaan customer yang masuk melalui chat di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian menangani semua permasalahan terkait pesanan customer baik melalui chat Shopee ataupun melalui sambungan telepon. Yang ketiga, memberikan rekomendasi artikel produk dan size yang sesuai dengan tinggi dan berat badan customer. Selanjutnya yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi terkait status pengiriman yang bermasalah.
Kemudian lanjut ke pembahasan dari sisi proses. Jadi di sini bagaimana semua perusahaan ingin menciptakan perjalanan yang lancar, efisien, dan ramah pelanggan. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa proses yang tepat di belakang layar. Untuk mewujudkannya, memahami langkah-langkah perjalanan pelanggan mulai dari mengajukan pertanyaan secara online hingga meminta informasi dan melakukan pembelian dapat membantu perusahaan untuk mempertimbangkan proses apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pelanggan memiliki pengalaman yang positif. Strategi yang digunakan oleh Erigo Store adalah sebuah strategi sosial media yang lebih mengutamakan penggunaan dengan cara pengoperasian yang cukup mudah seperti Instagram dan YouTube. Erigo Store melakukan berbagai cara unik dengan media sosial mereka. Instagram yaitu @erigostore sudah dapat meningkat hasil atau nilai jual dari mereka sendiri. Pada media Instagram misalnya dilihat bukan hanya melihatkan produk-produk dan harga tetapi lebih menggabungkan berbagai elemen sehingga dapat dikatakan sebagai membuat konten media yang menarik. Pelanggan akan lebih merasa nyaman dengan melihat konten-konten seperti demikian, bukan produk dan harga. Tetapi pelanggan dimanjakan dengan konten-konten menarik dari produk Erigo Store. Hanya dengan memanfaatkan media seperti Instagram, Erigo Store mampu membuat para artis, selebriti, dan influencer ternama di Indonesia ini untuk bergabung dalam memberikan promosi kepada khalayak. Erigo Store juga sering membuat berbagai macam event pada kota-kota besar. Hal tersebut guna meningkatkan citra kepada khalayak dengan segala sesuatunya berkaitan dengan media Instagram. Hasil dari perkembangan media Erigo Store telah memanfaatkan berbagai macam media baik secara online maupun offline. Dari sisi YouTube juga memberikan konten-konten yang menarik bahwa produk lokal dapat go internasional hanya dengan membangun sebuah strategi dalam bentuk media sosial. Erigo Store juga menunjang semuanya bahwa strategi dengan mobile use akan jauh lebih berguna karena masyarakat pada saat ini semua aktivitas mereka apapun berada dalam telepon genggam. Produk mereka juga dapat dilihat pada platform di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Hal tersebut sebagai sarana memudahkan para pelanggan dalam melihat produk mereka tanpa mengurangi rasa kecewa. Untuk konten-konten TikTok dari Erigo Store juga menarik karena para penggunanya sekarang adalah pemakai aplikasi media TikTok dan Erigo Store. Erigo Store melihat peluang dengan media tersebut dapat memberikan peningkatan terhadap nilai dan citra terhadap merek Erigo Store. Strategi media sosial ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu persaingan yang sangat ketat, yang semakin hari semakin kreatif dan inovatif, sehingga setiap pelaku bisnis haruslah cerdas dalam membangun sebuah citra positif kepada khalayak. Strategi tersebut pastinya memberikan sebuah peluang bisnis lainnya untuk melihat celah atau ide-ide bisnis yang belum ada, sehingga akan menjadikan persaingan antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir dari bauran pemasaran 7P ini, yaitu dari sisi fisik evidence atau bukti fisik. Bukti fisik ini memberikan isyarat nyata tentang kualitas pengalaman yang ditawarkan perusahaan. Hal ini dapat berguna ketika pelanggan belum pernah membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan sebelumnya dan membutuhkan jaminan atau diharapkan untuk membayar layanan sebelum dikirim. Dari potongan gambar official store Erigo di platform marketplace Shopee dapat kita lihat bagaimana Erigo memiliki rating performa chat, rating penilaian, dan jumlah pengikut yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Erigo berhasil untuk menjaga komitmennya dalam memberikan pelayanan dan produk-produk yang baik dan berkualitas. Kemudian mereka juga berhasil meraih kepercayaan publik pada brandnya untuk berbelanja kebutuhan fashion. Dari beberapa penilaian tersebut, jika mayoritas ulasan dan penilaian adalah positif, maka artinya Erigo memang amanah dan calon konsumen dapat mempertimbangkan untuk berbelanja di sana. Rating dan ulasan positif menjadi dambaan bagi seorang seller Shopee. Selain menjadi kebanggaan, rating Shopee punya peran penting bagi toko. Mengherankan banyak orang yang mencari cara menaikkan rating penjualan di Shopee. Hal tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Ada banyak manfaat yang bisa penjual dapatkan jika mendapatkan ulasan Shopee yang positif dari para pelanggan. Selain itu, memberikan rating dan penilaian juga sangat menguntungkan para pembeli. Menurut Shopee sendiri, rating merupakan kumpulan ulasan produk yang pengguna beli secara online. Singkatnya, rating ini merupakan parameter penilaian terhadap sebuah toko berdasarkan pengalaman para pembeli secara langsung. Tidak hanya berbentuk teks, rating atau penilaian ini juga bisa berupa foto atau video. Jadi demikian hasil dari analisa saya
terhadap brand fashion Erigo menggunakan bauran pemasaran 7P. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.